sebelum merdeka itu pemuda-pemuda Melayu ini adalah pejuang ya. Itu dulu sudah mengadakan hubungan yang erat dengan TNI. Nah, dulu namanya Laskar. Laskar ya. Dari Laskar ini dihimpun nanti menjadi Hulu Balang. Hulu Balang ini dia nanti bergabung dengan TNI kalau sekarang. Kalau dulu namanya mereka termasuk ke dalam barisan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Dari TKR nanti menjadi BKR, Barisan Keamanan Rakyat. Jadi dari dulunya sudah menyatu gitu. Nah, sudah mengadakan nilai-nilai yang baik, hubungan yang baik. Nah, begitulah pemuda-pemuda Melayu itu. Jadi jangan diragukan lagi tentang kehadiran Kopassus di bumi Melayu. Iya. Cuman kita harus sampaikan satu lagi di tengah masyarakatnya, harus terus itu sosialisasi. Bahwa Kopassus itu galangnya, kejamnya sama musuh tampunnya. Tapi kalau sama masyarakat paling ramah senyum. Itu ya. Anu lebih sopan dia perawak. Saya alami beberapa hari ini ya. Sopan, artinya inilah image. Artinya, dan saya yakin yang dilakukan teman-teman itu dari Kopassus dari aku ini natural. Bukti nyata mereka ramah, berbaur masyarakat. Satu jiwa, satu komando untuk Indonesia berdaulat. Teguh, tangguh, pantang mundur demi kebanggaan negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of you. Sobat Dumai, di kesempatan pagi yang cerah ini. Tapi barusan aja hujan, jadi pagi-pagi udah hujan lagi. Desember, bernya apa? Ember ya. Oke, Sobat Dumai, di kesempatan siang hari ini sengaja kita menghadirkan terkait dengan rencana bahwasanya di Dumai akan dibangun markas Kopassus. Ini wacana perencana ya. Nanti kita kembalikan ke publik dulu. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dua orang dari sini. Ada dari Ketua Lembaga Adat Melayu, Datuk Zamhur. Selamat datang, Datuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya Ketua Ormas terbesar di Kota Dumai. Ketua Robi. Berapa periode ya, Ketua? Alhamdulillah 4 dah. Oh iya, Pak. Kalau Dewan mewah ya. Ya, memang. Jadi di kesempatan siang hari ini sengaja kita hadirkan bincang-bincang publik lah yang terkait hari ini, yang hangat-hangatnya sedang mencuat terkait dengan rencana markas Kopassus di Kota Dumai. Iya. Tentu ada hal-hal tentunya juga kita perlu sampaikan kepada masyarakat nih. Apalagi Datuk nih selaku tokoh masyarakat ya, tokoh adat Melayu tentunya perannya besar nih menyampaikan kepada masyarakat Kota Dumai. Kita nggak usah ngomongnya enaknya dulu nih, tapi sesuatu hal ada potensi-potensi juga kita sampaikan juga. Tapi yang pastinya kita bertiga hadir di sini secara pribadi kita kedukung. Betul. Ya, secara pribadi kita mendukung. Hanya saja kita melemparkan lagi kepada publik kita, ya. Jadi silakan Datuk perkenalkan diri secara detail tuh, ya. Pada penonton kita udah kenal. Kali aja yang nonton di Jakarta tuh. Iya. Tuh nih. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Datuk Sri Dr. Anus Haji Zamhur Egap MM selaku Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai. Cukup tuh. Cukup itu ya. Ketua, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya Abdul Qadir, Sarjana Hukum, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Dumai. Terima kasih. Orang banyak sampai nggak tahu, Kota Abdul Qadir itu siapa gitu ya. Jadi kalau cerita karena dekatnya Robi ya, tapi itu kan pernah kita bahas ya. Kita bahas ya. Jadi nggak usah diperbahas itu lagi. Kita bahasnya lebih detail nih. Ya. Terkait Dok dengan kita pengen tanggapan lah perspektif dari lembaga Melayu ya. Bagaimana lah memandang wacana pembangunan markas atau detasemen Kopassus Kota Dumai ini? Baik. Bagaimana Datuk memandangnya? Dalam hal ini Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai memandang tentang kehadiran pembangunan dan pembentukan
grup Kopassus, grup 3 Kopassus di Kota Dumai. Sangat baik sekali dan sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Ya, mengapa demikian? Kita mengingat Dumai ini adalah daerah yang berbatasan langsung dengan daerah lain, sangat strategis gitu. Sangat Di- dekat ya. ya. Di samping itu juga kehadiran Kopassus ini kita berharap nanti di samping Dumai sebagai daerah strategis juga pulau-pulau terluar juga perlu dijaga dengan baik. Iya. Ya, maka dari itu kita menganggap ini sangat dibutuhkan sekali dengan kehadiran Kopassus di Kota Dumai. Apalagi kalau boleh saya tambahkan, ada objek vital di Kota Dumai ini juga ya. Ya perlu dijaga juga nih. Karena akibatnya kalau nggak dijaga terjadi sesuatu, sabotase atau apa, ya akibatnya bisa jadi bencana juga kan. Iya. Kayak kilang salah satunya ya. Oke, dari Datuk saya beralih kepada Ketua MPC Pemuda Pancasila, Abdul Qadir Jailani. Wah, keren ya. Jadi gini Bang Robi ya, bahwasanya tadi sudah dapat tanggapan dari Ketua LAM. Menurut pendapat dari Pemuda Pancasila, bagaimana nih keterkaitan dengan pertahanan nasional? Ya, secara umum ini harus kita sambut positif Sambut sendiri. dan apresiasi yang setinggi-tingginya terkait pembentukan grup 3 Kopassus di Kota Dumai. Dan saya rasa ini bukan wacana lagi. Udah melakukan langkah-langkah yang konkret untuk pelaksanaan penyediaan tempat apa semua kan seperti kita bersama kan udah tinggal jalan aja lagi nih. Iya. Nah, artinya seperti yang disampaikan Datuk tadi, kita memang apresiasi. Terima kasih nih kepada pemerintah pusat. Bersyukur malah ya. Bersyukur malah dengan adanya keberadaan Kopassus. Ya secara garis besar seperti kita ketahui bersama kan Kopassus ini kan pasukan elitnya TNI. TNI Angkatan Darat. Bahkan sistem rekrut dari keanggotaan bukan dari masyarakat sipil lagi. Itu dipilih dari anggota TNI itu sendiri. Jadi ada beberapa lapisan dalam pemilihan tersebut. Ya apresiasi sama dengan Datuk. Halnya sangat positif. Yang jelas terima kasih nih pemerintah, Bapak Presiden, Panglima Menhan memilih Dumai. Kota Dumai. Berarti kan ada penilaian-penilaian secara khusus kenapa Dumai dipilih. Ya karena memang strategisnya juga ya, strategisnya itu tadi kita lihat bahwasannya Selat Melaka ya, dan apa namanya terminal internasional ya, internasional. Jadi jalur kapal tuh nggak henti tuh ya. Jadi kalau kita terkadang lalai ya tentunya bisa mengakibatkan sesuatu yang bisa sabotasi negara bisa jadi. Dikasih ke sana bisa ya. Jadi Oke. Datuk, Ya, kita di sini warga Melayu, daerah Melayu, tanah Melayu, ya. ada kearifan-kearifan lokal tentunya. Dan itu tentu harus dijaga. Kira-kira nih ada pengaruh nggak Datuk ke situ? Kalau seandainya benar markas Kopassus ini berada di Kota Dumai, ada pengaruh nggak Datuk? Ada. Jadi sebagai wilayah industri, Dumai ini nanti tentu akan banyak masuk bangsa-bangsa lain selain daripada masyarakat lokal, yaitu orang asing. Dan orang-orang asing ini nanti tentu sukunya berbeda-beda. Ada perbedaan suku, ada perbedaan ras. Dan ini juga merupakan nanti sebagai yang menjadi tenaga kerja di perusahaan-perusahaan kita di Dumai. Yang udah ada sekarang ya. Dengan masuknya orang-orang asing ini nanti lama-kelamaan budaya Melayu ini akan tergerus ya. Ada pengaruh, ada pengaruh. Maka daripada itu kita nanti berharap kepada grup 3 Kopassus ini kita tetap menjaga kebudayaan lokal ini. Di dalam bekerja juga memperhatikan nanti ya masyarakat daerah, anak-anak tempatan, dibawalah mereka ini bersama-sama nanti. Bagaimana supaya mereka ini juga bisa menikmati daripada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai. Bisa merasakan pembangunan di Kota Dumai. Banyak perusahaan ternyata ya kita nggak bisa menutup mata lah ya. Bahwasanya masih jangan sampai nanti anak daerah itu hanya menjadi penonton ya. Jadi apapun perkembangan termasuk rencana strategis ini ya. Berdirinya markas Kopassus tentunya pengennya ada peran anak-anak muda kita, anak-anak Dumai di situ yang menjadi dalam pembangunannya atau lain-lainnya nantinya ya. Seperti itu. Lanjut lagi ke ketua lagi, dibolak-balik deh. Tak-tok ya. Terkait dengan Selat Melaka tadi.
internasional ya. Internasional. Jadi menurut ketua, seberapa urgensikah untuk saat ini melihat kondisi seperti itu? Nah, sebetulnya kapasitas kita selaku masyarakat umum yang boleh dikatakan orang sipil ini tadi, kita mungkin menilai itu hanya sebatas saja. Batas ya. Namun saya dan kami yakin sekali bahwa ada penilaian, ada proses panjang terkait pemilihan Kota Dumai menjadi Tidak serta-merta berarti ya? tidak serta-merta, ada proses panjang dan ini bukan ujuk-ujuk. Iya benar. Artinya ada penilaian tentang ketahanan negara, efek-efek negatif dan positif. Artinya kalau kita boleh menimbang, ini efek positifnya lebih besar ketimbang efek negatif. Nah, dan kita harus yakin dan percaya bahwa ini baik untuk bangsa dan negeri ini secara keseluruhan, secara nasional, dan ada efek positif yang akan bergerak untuk kita selaku masyarakat. Di mana Kota Dumai ini yang menjadikan tempat basis grup Kopassus 3 ini tadi. Jadi hal positif ini yang harus kita sepakati bersama. Tadi Pak Baim bilang tadi sama Dato, hal-hal yang mengetahui wilayah, kami yakin dan percaya dengan dengan adab sopan santunnya dari pimpinan Kopassus ini waktu masuk ke Dumai, bakal itu ada Melayu, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Tepat ya? Ya, tepat sekali. Jadi ini dah memang merupakan langkah strategis terkait ketahanan nasional dan hal-hal yang lain yang mungkin yang lebih spesifik pemerintahnya lebih tahu. Iya benar. Nah, kita dukung aja. Artinya kita harus yakin pemerintah akan berikan yang terbaik untuk negeri ini, untuk bangsa ini, untuk masyarakat. Berpikir positif Ya, ya. positif. Jadi kalau kita kaji-kaji ada namanya kalau ada mudorotnya gitu ya. Ya. Gitu ya. Iya. Jadi kalau kita kaji mudorotnya lebih besar apa Manfaat. kecil ya manfaatnya. Jadi kalau kita ngomong lebih besar manfaatnya. Ya. Ya. Setuju tak? Setuju sekali. Ada yang perlu ditambahkan dari ucapan ketua tadi itu? Sudah pas. Pas ya. Jadi secara historis kalau kita berbicara secara historis menurut nih Datu ya. Ya. Mungkin saya bukan pelaku sejarah tapi setidaknya cerita termasuk dan juga mungkin tidak jauh lah ya historis hubungan kita selama ini kepada TNI. Ya. Warga Melayu ya, orang-orang Melayu Ya. secara historisnya kepada TNI kan tidak pernah bermasalah. Betul. Elo-elo aja. Ini elu aja. Nah, jadi dalam historisnya memang punya keterkaitan dan punya hubungan yang baik. Betul. Jadi kalau kita melihat hari ini, kayaknya kita bisa menyampaikan bahwasanya kita mungkin tidak punya data secara persis ya. Ya. Tapi kalau saya boleh katakan, kayaknya aman-aman aja Dumai. Aman-aman. Kayaknya tidak ada gejolak juga. Kalaupun ada yang keluar-keluar, kayak berulang kita. Iya. Ini kan ada kan? Ada, Itu ya. kita sampaikan juga. Jadi kita sampaikan juga karena ini akan menjadikan sebuah laporan juga. Kan? Ya. Jadi kita sampaikan Bapak ya, bahwasannya di Dumai insya Allah aman. Aman. Ya. Ini sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, Kota Dumai, ya. Seperti juga sampai perwakilan dari beberapa suku kita udah banyak di situ ya, walaupun di LHMR ya tapi tetap mengayomi banyak suku juga di sini. Iya. Karena selama ini insya Allah Dumai dengan 17 sukunya ini lebih ya, tetap ayem, tetap adem ya. Karena itu tadi kebersamaan ya. Jadi segala sesuatunya termasuk rencana hadirnya Markas Kopassus Kota Dumai. Kalau kita dukung secara bersama-sama, juga seperti kita sampaikan manfaat juga bakal lebih besar ya. Jadi terkait tadi itu hubungan histori tadi ya dengan warga Melayu. Jadi nilai-nilai yang relevan dalam konteks hari ini apa nih? Kedekatan-kedekatan yang mungkin harus dijaga, yang udah tumbuh ya. Iya. Kan itu penting kan? Ada sesuatu yang udah baik harus dijaga terus. Nah, padahal itu kita sampaikan juga pada publik. Silakan tuh. Ya, terima kasih. Mengenai kedekatan ya, bagaimana perjuangan-perjuangan untuk ke depan. Kita kembali kepada sejarah. Sebelum merdeka itu pemuda-pemuda Melayu ini adalah pejuang ya. Dulu sudah mengadakan hubungan yang erat dengan TNI. Nah, dulu namanya Laskar. Laskar ya. Dari laskar-laskar ini dihimpun nanti menjadi Hulu Balang. Hulu Balang ini dia nanti bergabung dengan TNI kalau sekarang. Kalau dulu namanya mereka termasuk ke dalam barisan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Dari TKR nanti menjadi BKR, Barisan Keamanan Rakyat. Jadi dari dulunya sudah menyatu gitu. Nah, sudah mengadakan nilai-nilai yang baik, hubungan yang baik. Nah, begitulah
pemuda-pemuda Melayu itu. Jadi jangan diragukan lagi tentang kehadiran Kopassus di bumi Melayu. Iya. Nilai apa yang kita tanamkan kepada pemuda-pemuda Melayu dari dahulu sampai sekarang adalah nilai kebersamaan. Bersamaan, benar. Nah, nilai kebersamaan inilah yang menjadi senjata ampuh bagi TNI. Kalau di TNI kan dikatakan Korsa. TNI manunggal bersama rakyat. Itu Ah. jiwa semangatnya Korsa, Iya. Korsa ya. Pemuda Pancasila gitu juga ya. Jadi Melayu ini memang pejuang dia. Iya. Nah, saya kira itu dulu. Berjuang ya, macam-macam ya. Ini secara historis tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. lagi bahwasanya memang punya kedekatan khusus Ya. ya. Terkait kita melenceng sedikit ya. Kita berbicara ada satu daerah ngurut kasus Rempang ya kan. Ya. Ya juga kita pengen ya, kehadiran Kopassus justru membuat situasi seperti itu benar-benar tidak terjadi di Dumai, ya kan? Karena lebih kedaulatan itu lebih terjaga kan. Ya. Jadi pengennya kita hadirnya Kopassus di Kota Dumai bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan muncul. Paling permasalahan-permasalahan sifatnya contoh tadi seperti itu. Tanggapan itu melenceng sedikit, tapi mungkin ada tanggapan. Jadi gini, ini kita boleh flashback beberapa hari yang lalu kan ada kegiatan silaturahmi kebangsaan. Di situ di bawah komando daripada Datuk Jamhur selaku pemangku adat Payung Negeri. Ya. Itu bersama-sama seluruh tokoh masyarakat yang terhimpun kesukuan, 17 suku, lintas agama. Terus agak apa? Dan ada sesuatu pesan yang sangat menarik yang saya lihat di situ. Terkait bicara tadi budaya Melayu keikutsertaan. Ya. Pada saat Danjen Kopassus itu turun dari mobil, Datuk selaku pemangku negeri adat memasangkan tanjak. Masalah tanya langsung ya. Artinya ada pesan khusus secara psikologis, secara hati kecil kami orang Melayu Dumai ini Pak Suharto. Nih dipasangkan tanjak loh. Kami terima. Artinya ini kalau seorang Datuk pemangku adat memasangkan tanjak kepada Jenderal Kopassus dan Kopassus menerima itu, ada pesan moral, ada pesan budaya Melayu. Artinya kami serahkan marwah. Melayu. Ini kan kepala secara logika, Benar. ini kan kita serahkan ini. Artinya ada pesan Datuk yang harus kita pahami bersama, bahwa nanti Danjen Kopassus ikut menjaga marwah Melayu itu tadi bersama-sama seperti yang kata Datuk tadi, bersama yang katanya pemuda Melayu, masyarakat Melayu, dan ada seluruh suku bangsa yang di situ. Iya. Jadi pesan moral secara budaya, kesukuan apa semua udah disampaikan. Benar. Kan begitu maksudnya tuh. Ya, Ini kan sakral sebetulnya kalau secara logika. Dari pasangan tanjak itu lambang kebesaran budaya Melayu. Nah, kepala di manusia ini kan Paling suatu tinggi. lambang kehormatan paling tinggi. Nah, itu digabungkan ke kepala jenderal. Ini ada pesan khusus. Pesan khusus. Nah, itu tadi. Ya. Mungkin hanya itu tambahan saya terkait. Menerima juga memberikan pesan kepada sama-sama menjaga. Iya. Itu di Kota Dumai ini, dan tentunya kita juga termasuk kita merasa miris juga pada kejadian pada waktu itu yang kita sampaikan tadi ya, bahwa itu kan warga Melayu kita tuh, ya. Jadi mudah-mudahan hal-hal seperti itu tidak terjadi di Kota Dumai. Ya. Dan yang terpenting 17 suku ditambah dengan Kopassus ya, Kopassus. ya 18 suku tuh. beda bukan suku ya. Itu beda ya, tapi itu tadi jadi melebur ya, Melebur dia. Jadi di sini ada TNI-nya, ini bersama masyarakat itu bila suku ini, bagaimana bersama-sama membangun Kota Dumai ini, ya, dengan porsi masing-masing. Kopassus dengan menjaga kedaulatan kita, menjaga Selat Malaka, dan tugas-tugas lain, objek vital dan lainnya. Sementara masyarakat dengan porsinya juga masing-masing. Jadi dengan kepala yang sama, dengan niat yang sama, mudah-mudahan hasil juga baik. Ya. Sementara itu kita beralih lagi, ya, ke Ketua Robi. Tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan ada kekhawatiran-kekhawatiran terkait tata ruang, ya. Itu juga perlu kita perhatikan, perlu kita sampaikan juga, ya. Dan juga terkait dengan masalah sosial, pasti akan muncul nih, psikologis. Dalam bayangan orang Kopassus, ya. Serem nih, gambarannya nih, serem. Ternyata yang kita kenalnya enggak, malah gimana sopannya lebih lewat kita kan, yang kita kenal ya. Tapi itu tadi, yang berkembang di masyarakat seperti itu. Bakal ada muncul potensi itu, masalah sosial, psikologis orang, katanya nanti kalau sudah di sini ini rame, gimana nanti ada tekanan sipil dan lain-lainnya, itu juga perlu diluruskan juga nih. Gimana nih? Jadi, Bagaimana ini? tadi terkait masalah tata ruang. Seperti kita ketahui bersama, ini ranahnya udah ranah penyelenggara negara. Tata ruang, kan isu-isu entah masalah kawasan hutan. Ingat loh,
ini yang didirikan ini bagian organisasi negara, Ya. penyelenggara negara. Khusus negara ya. Terkait tata ruang, udah ada bidang pemerintah yang ngurus itu. Dan kita tidak bisa masuk selama sedikit masalah wilayah administrasi negara ini tadi, terkait isu masalah hutan. Saya yakin dan percaya bahwa mereka lebih tertib secara administrasi, penyelenggara negara loh. Nah, artinya koordinasi lintas untuk kepentingan administrasi, tata ruang, administrasi apa semua, itu dah saya yakin dah kelar kian tuh dah. Jadi kita jangan macam sebagai orang yang apa? Mementahkan lagi malah ya. Macam kalau saya bukan mentahkan, membodohi diri sendiri lah. Karena nggak paham juga sosok pinter kan. Jadi bukan kita menjudge tidak. Kita tidak ranah kita. Iya. Tidak kita pula mengklaim itu tanah gini-gini, itu urusan negara. Iya. Nah, ini yang dibangun disusun ini itu penyelenggara negara. Jadi jangan terlampau kerdil. Iya. Pak Ketua Datuk yang tak tahu tak usah dikurus. Suwe porsi aja lah. Itu porsi. Iya. Itu udah proses panjang, udah mungkin pembahasannya bukan sebentar tuh terkait memilih Dumai ini untuk menjadi tempat basis tuh. Prosesnya panjang tuh. Iya. Nah, mungkin debat itu udah bukan kelas kita tuh. Iya. Artinya secara administrasi mereka udah melalui proses yang panjang. Jadi bukan kita selaku masyarakat nih tak boleh berinteraksi atau sampaikan saja. Cuma hati-hati, jangan dengan saudara menyampaikan jadi kesannya nanti nyala bawa namu Dumai di kau. Seolah-olah budak Dumainya aku tidak tahu tuh Kami selaku suku Melayu ini kami diajarkan tak urus yang tak perlu diurus, jangan urus tuh yang tak perlu kita tahu, jangan urus tepi kain orang itu tuh Iya. tegak lurus saja, gitu loh. Lebih pada menilai diri sendiri ya, menilai diri sendiri itu kapasitas saya bukan ini loh gitu ya, kayak gitu. Terkait masalah sosial, aspek sosial ini sebetulnya kita harus berpikir yang luas. Dan saya yakin dan percaya ini macam pihak dari pemerintah Kota Dumai, Datuk Lam, terus macam perangkat daripada organisasi Kopassus ini saya yakin sudah melakukan sosialisasi, nerima loh. Nah, aspek sosial, ya mungkin ada segelintir orang bisa jadi tanda kutip merasa ini dan itu biasa saja. Artinya kalau aspek sosial ini bagus loh, bagus. Suko kita ini berasal pada orang pengaman. Ini merasa nyaman, aman dan tentram masyarakat Kota Dumai. Artinya, ayo lah, aduh Kopassus Dumai ini bahasa Dumai. Aku uang budak ini bergawuk dari gila-gila apa semua. Ini ada potensi-potensi yang mungkin bisa terjadi tawuran atau pembahasan bentrok di antar suku itu lebih aman kayaknya ya. Aman. Lebih gampang ngatasinya nanti ya. Ini kunci suatu negeri itu kan apapun itu nomor satu aman. Kalau sudah aman enak, udah. investor juga datang. Satu lagi aspek sosial, ya udah nyaman lah. Melaksanakan aktivitas ekonomi sosial udah enak-enak aja. Udah apa? Dan saya yakin kami sama-sama saya pun selaku organisasi udah nyampaikan ini, sampaikan bahwa Kopassus ini bukan sosok yang kalian gambarkan. Oh, ganas kejam. Iya betul ganas kejam, tapi terhadap musuh negara. Ya. Mereka dididik untuk itu. Tapi kepada rakyat, TNI bersama rakyat. Jelas. Itu nggak bisa dibungkiri, harus TNI bersama rakyat. Karena memang deket ya. Karena TNI itu adalah rakyat. Rakyat adalah TNI. Balik ya bisa. Kalau rakyat adalah TNI, harusnya jadi TNI militer semua. Kan ada juga sekarang udah kayaknya mau deket-deket ada wajib militer ya. Karena ada komcet sekarang, cadangan ya. Tapi itu kan searahnya kan siapa yang mau sukarela. Kalau di luar negeri kan dipaksa tuh. Kalau nggak mau denda. Tapi untuk negara-negara yang mungkin keadaannya memang darurat ya. Tentu. Tapi kita hari ini banyak anak-anak muda kita malas dengan sukarelanya. Kayak gitulah cinta mereka pada TNI. Ya. Sukarela loh ternyata. Daftar komcet ya, ramai daftar. Jadi komputer, Letnan, Kolonel Tutuler. Udah jadi tentara ya. Datuk, ada potensi lain nggak menurut Datuk? Potensi yang mungkin berkembang di masyarakat, yang mungkin kecil riak-riaknya, tapi perlu juga kita sampaikan. Iya. Jadi dengan kehadiran Kopassus ini kita bisa lihat beberapa segi dampak tetap ada, dampak sosial.
Dampak sosial ini ya kita melihat nanti, kita berharap dengan adanya Kopassus ini keamanan itu lebih terjamin. Keamanan bersama lebih terjamin. Kemudian dengan kehadiran daripada grup 3 Kopassus ini, ya dampak ekonominya itu jelas itu. Semakin ramai manusia tentu semakin banyak kebutuhannya itu. Semakin aman lagi kan? Semakin aman lagi. Kemudian dengan ini ya tentunya UKM menjamurlah di Kota Dumai. Ini kan menambah income daripada masyarakat Kota Dumai. PAD masuk juga PAD Pak Wali kan? Iya, masuk semua. Bangun juga perpisahan kan? Kemudian dari segi keamanannya kita juga berharap nanti dengan adanya Kopassus ini masyarakat Dumai ini tidak lagi menjadi alat untuk narkoba gitu. Karena udah dijaga barangnya kan. Kan selamat generasi muda nanti itu. Makanya masuk dari laut ya. Jalur laut. Karena nanti tikus kan. Ya, di Dumai ini banyak jalan-jalan tikus kata orang. Banyak kemudian. Jadi di samping dia juga menjaga wilayah, kita berharap nanti ke depan juga menjaga masyarakat Dumai ini menjadi aman dan kondusif. Jadi banyak sekali keuntungan kita sebagai masyarakat Kota Dumai. Nah, itu yang kita lihat daripada kehadiran daripada Kopassus Kopassus. Terima kasih. Terus kita juga bisa melihat hari ini ya, kalau kita ngomongin potensi bentrokan, apalagi sekarang ormas makin banyak nih ketua ya. Walaupun sampai hari ini tetap PP ormas terbesar, tapi tak bisa dipungkiri terbesar dan terlama kan, tapi tidak bisa dipungkiri bahwasannya orang makin menjamur di Kota Dumai ini. Tentunya kita senang nih orang mereka berorganisasi, belajar. Tapi di satu sisi potensi benturan juga bisa, gesekan dan lain-lain ya, itu bisa terjadi. Jadi bagaimana nih PP? Tentunya kita ngomong PP kenapa? PP ini rata-rata yang masuk organisasi banyak kader PP juga, ya kan? Ada yang ketua dari ini ternyata dulu kader PP juga. Jadi itu sebagian siasat atau gimana tuh? Sebetulnya begini, hak daripada berorganisasi, masuk organisasi apapun itu merupakan hak pribadi masing-masing. Ya. Nah, terkait fenomena katakan banyak organisasi. Benar, banyak. Artinya gini, semua manusia itu kan punya keinginan dan cita-cita. Jadi sebetul bahkan kalau misalnya udah mentok itu itu pun diajarkan hijrah. Artinya organisasi itu tidak pernah melakukan tindakan yang keterlaluan terhadap anggotanya sepanjang anggotanya tidak melanggar aturan ADART organisasi. Dan dengan keberadaan organisasi ini banyak, artinya banyak warna, dan itu anugerah. Sepanjang harus punya sopan santun dan adab. Ado yang dituakan di negeri ini, yang pemangku adat paling negeri itu Datuk Lam. Ada orang tua kita yang persatuan suku yang ada. Berapa suku itu? 17 suku. 17 suku. Belum persatuan lintas agama. Dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini tak ada. Istilahnya bentrok apa semua. Dan Dumai ini sebetulnya kita sangat bersyukur. Suku banyak, organisasi banyak, tapi kondusif. Aduh, tempat daerah lain 3 organisasi, tapi lain itu cekal ini kan. luar biasanya kok. Inilah kesatuan dan persatuan. Kebinekaan Tunggal Ika itu nyata betul di Kota Dumai. Dan saya terus terang, saya pribadi saya tak menganggap organisasi lain itu musuh, tidak. Teman. Sepanjang kita punya misi dan visi yang sama dalam mendukung pembangunan negeri, menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Wah, moh kita kemon, sama itu kemon ya. Artinya kalau misal kami ini macam Datuk ini malah kami sebagai kemana sah. Artinya apa? Di situ ada. Dan inilah sebuah budaya Melayu yang sangat luar biasa. Nah, ketua PP yang kata preman kena segah, kena pendel dengan Datuk, mete. Nah ini harus kita jaga.
Kau jangan tampung organisasi di Kota Selangor sama untuk lah, ada kita nih. Ya. Artinya adab gitu tadi. Ada nomor satu Iya. di atas ilmu. Ya, ya. Apa yang Ilmu pun hebat pun, kalau ada Ya. Jadi saya yakin dan percaya, saya berharap kita semua apapun organisasi di Kota Dumai ini, mari kita bersama-sama lah jaga kondusif nih negeri ini tadi. Karena nyaman, aman itu enak. Dan itu mahal kalau misalnya terjadi sesuatu yang tak elok. Kenapa? Kita sedap Dumai ini dah. Jadi sesuatu yang sedap tuh wajib kita jago. Jago. Damai itu indah, Kalau agak-agak apa istilahnya selisih-selisih pendapat itu ya yang itu biasa, itu biasa ya. Bumbu-bumbu kehidupan itu. Tapi jangan jadikan sebuah hal yang jadi pertemuan berkepanjangan. Iya. Selesaikan di forum tersebut ya. Nah, selesai itu salam ini, peluk lagi. Apalagi konsep sekarang nih, kita bersaing bukan aso hebat Malioto, bersainglah dengan ide, Itu dia. otak mindset. Baik. Kenapa? Zaman sekarang udah tak terkejual lagi. Zaman teknologi. Tak bisa. Artinya kita berjalan sesuai dengan real dan aturan yang ada. Jangan ujuk-ujuk aku nih organisasi ini. Tidak, tak ada itu sekarang. Beda 20-30 tahun yang lalu. Organisasi itu mengedepankan Itu ya. jalan hengki apa mau gini. Kalau sekarang Sekarang memang beda. berdasarkan dengan ide, dengan pola pikirnya, makin berkembang, makin punya ide cerdas, bakal diperhatikan orang. Ini organisasi brilian nih, ya gitu kan. Jadi kalau kita urut ketua ya, kita tuh ya, Ya, ya. kita urut dulu, PP zaman dulu kan. Tapi zaman dulu nih. Jadi alhamdulillah kalau saya memandang hari ini, saya jujur ngomong ya, bahwa saya banyak perubahan itu drastis ya. Dari yang kata ketua Robi yang haram jadah, jadi ahli ibadah tuh. Bukan main. Jadi ketua karena bagaimanapun PP tetap dituakan di bawah ini. Organisasi itu berubah juga ya. Jadi menjembatani rekan-rekan yang lain. Ya. Organisasi bagaimana dirangkul untuk sama-sama mendukung adanya markas Kopassus di Kota Dumai. Ini telah dilakukan Udah dilakukan ya. di bawah komando Dato' Dato' tadi. Saya minta yang dilakukan ketua Robi dong. Jadi secara organisasi saya sudah sampaikan ke jenjang-jenjang organisasi yang kebetulan Pemuda Pancasila sampai ke tingkat seluruh kelurahan. Bahkan ada beberapa kelurahan sudah sampai ke tingkat RT. Sampaikan. Artinya kita ada organisasi pemerintah elit, pasukan elit di Kota Dumai ini. Ciptakan silaturahmi. Dan perangkat organisasi kami Pemuda Pancasila udah jauh sebelumnya, sebelum waktu entah berapa bulan lalu kan udah sering ngopi bareng sama kawan-kawan yang dari Kopassus tadi. Artinya apa? Kami secara organisasi tunjuk kami welcome lah kata bahasa Mungkalis. Welcome to Dumai. Dan di Dubai, di daerah Jeddah sana, kau terjaga. Iya kan? Hutan dari sini masih kota. Dan ini juga nanti sampaikan ke tetangga itu, kita di Kopassus nih, mantap nih. Jadi kadang-kadang ini masyarakat ini selama ini mungkin hanya dengar Kopassus macam mana. Ini gagah rupanya Kopassusnya asli. Iya. Cuman kita harus sampaikan satu lagi di tengah masyarakatnya, harus terus itu sosialisasi. Bahwa Kopassus itu galangnya, kejamnya sama musuh tampunnya. Tapi kamu sama masyarakat paling ramah senyum. Itu ya. Anu lebih sopan dia perawak. Saya alami beberapa hari ini ya. Sopan, artinya inilah image. Artinya, dan saya yakin yang dilakukan teman-teman itu dari Kopassus dari aku ini natural. Bukti nyata mereka ramah, berbaur masyarakat. Memang udah dasar pendidikan memang udah seperti itu. Makin tinggi ilmu orang tuh makin ada juga. Iya begitu. Orang-orang berpendidikan juga walaupun pendidikan dalam militer, tapi mereka itu saya yakin makin tinggi ilmu orang biasanya adab juga makin bagus. Pasti itu. Jadi kalau kurang bagus berarti ada kutip tuh. Berarti duduknya di sekolah dan belakang loh. Di tidur, ketika kentut. Itu tuh gitu. Berarti terserah ilmunya dengan baik ya. Lanjut tuh. Melihat potensi tadi. Nanti lanjut dengan ada yang lain potensi yang mungkin perlu sampaikan. Potensi lain ya di dalam kehadiran Kopassus untuk pembangunan strategis nasional ini. Kopassus harus melibatkan
tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh-tokoh adat, ya, LAM dan jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat juga. Nah, mengapa demikian? Supaya nanti program-program yang kita ajukan ini ya dapat diterima oleh masyarakat, ya, tidak ditolak. Bakal kalau ditolak kan lain lagi ceritanya kan. Nah, jadi jangan sampai ada nanti program-program itu tidak diterima. Maka daripada itu dia harus terkaitan itu melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, supaya tidak ada nanti bentrok kita antara tokoh adat, masyarakat dengan pemerintah. Begitu suasana sudah aman, semuanya bisa kita laksanakan. Intinya butuh sinergi dari banyak pihak. Betul. Masih juga harus menggandeng ormas, Iya, juga semua. menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, Iya. tokoh adat terutama kan. Iya. Jadi kalau sudah sinergi semua, udah satu visi, Ah, kayaknya kita dalam fungsi pendukungan mungkin, Iya. masuk dalam fungsi untuk menjalankan programnya, Iya. buat markas, Bagus. saling dukung, jalan. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, ya, bisa terrealisasi. Kita sama-sama doakan nih, ya. Amin. Mendoakan warga Dumai ya, yang setuju kita bantu doanya, yang nggak setuju mudah-mudahan terbuka pintu hatinya. Setelah nonton ini, Iya. setelah nonton ini terbuka pintu hatinya. Iya. Iya keren ya, ya udah setuju Iya. aja lah. Atau wacana lama itu, Rio pesisir itu. Ada nggak nyentuh ke situ tuh? Rio Ada nggak? Pesisir. Ada yang nanya nih. Ah. Ini kecuali kok kasus nih ada markas nih, gara-gara kita udah jadi Rio pesisir lah. Ada gitu, kedai kopi lah. Iya, iya. Jadi kedai kopi kita bawa sini boleh ya. Iya, betul. Kita luruskan kalau adu, tidak. Yo. Ada nggak keterkaitan kayak itu? Atau bisa mempercepat nih, seandainya sebuah angan-angan lama nih. Ternyata dengan adanya Kopas, ini suatu prospek bagus nih, ya. Kayaknya bisa dipermudah jalannya. Iya. Tapi sendiri menanggapi. Baik. Dengan apa? Dengan informasi-informasi yang beredar di masyarakat, apakah ini nanti bagaimana peluang Rio Pesisir ke depan ya dengan kehadiran ini? Kalau menurut kita ya ini sangat berpeluang sekali. Terbuka peluangnya ya. Terbuka peluang. Selama ini agak gelap ya. Kita terobosan. Namanya rencana kan bisa saja kan, tetapi ini kan peluangnya sudah ada. Ibarat orang ingin membuka hutan ini dari kita rintis nih, yang jalan sudah nampak. Yang jelas dulu dari segi pertahanan wilayah, dari segi keamanan, Mendukung ya. sudah mendukung sekali gitu. Apalagi Dumai ini kan lintasnya lintas kota pelabuhan, ya cukup, udah wajar lah sebetulnya Dumai. Nah, bagaimana nanti kenyataannya ke depan ya sama-sama lah. Atau dukung yang paling Rio Pesisir. Dukung lah. Betul ya. Itu tadi soal terkait itu mendukung. Iya, Cuma mendukung. nanti tinggal kita tengok apa saja Peluang. ada peluang tapi Iya. ada peluang tapi di kemudian itu bisa cepat realisasi. Cepat, proses itu cepat. Nah, tapi yang jelas sekarang ini bagaimana Kopassus ini bisa secepatnya eksis di Kota Dumai. Itu yang kita harapkan dulu. Kalau sudah eksis nanti, apapun bentuknya, mau Rio Istimewa, mau Rio Pesisir, mereka ini kan nanti mengalir dengan sendirinya. Jadi muncul juga karena kebutuhan masyarakat ternyata ya udah layak nih. Iya. Ternyata di Kopassus tidak ada Kopassus, udah jadi semua Dumai nih. Itu salah satu Jadi ya. fungsi utamanya Kopassus itu bukan apa? Fungsi utamanya mempertahankan wilayah, mempertahankan wilayah Indonesia ini dan menjaga keamanan nasional, menjaga kedaulatan negara gitu. Jadi yang lain-lain itu menyusul dengan sendirinya. Kan gitu. Mengalir seperti air. Iya. Jadi kalau kita ngomongin tentang Rio Pesisir tentu kita berbicara juga berapa urgensikah Betul. gitu. Jadi kalau memang kebutuhannya belum ya masih enak-enak emang Rio nggak masalah. Tapi kalau memang suatu hal memang urgent, ya Iya. mungkin Artinya masih ada proses-proses lanjut. Gitu. banyak ya. Nah, kalau dukungan ya kita tetap mendukung. Dukungan ini kan sepanjang untuk kemaslahatan masyarakat, sejahtera masyarakat Dumai ini kita dukung. Kecuali nanti daripada Kopassus tersiksa pula masyarakat Dumai itu ya kita dukung. Iya. Nah itu. Kita dari awal sudah melihat potensi Udah. gitu ya. Jadi dari awal juga kedatangan Kopassus ini kita sudah melihat secara adab mereka kita akui. Saya baru beberapa minggu aja bergabung, saya sudah tahu. Walaupun orang di militer, tetapi adab sopan santunnya kalah gitu mulai. Bercakap ya kita Bercakap, ya. pesan Sarawak tuh. Dan inilah budaya Melayu itu mereka sudah serap gitu. Jadi tak perlu kita sampaikan lagi, tapi mereka sudah melaksanakan. Ini kelebihan daripada Kopassus ini.
Tapi kok di lapangan belum tahu Iya. tuh menang tuh. Ah. Jadi masyarakat rumah, Kalau udah kena kopi boleh lah ke Solo. masyarakat rumah kan dia tertuju. Mana Kopassus. Mereka kan belum memahami apa itu Kopassus. Kalau kita ini kan udah lama hidup untuk kita tahu. Tengok itu, tengok ini Kopassus begini. Nah, setelah kita coba mereka bersilaturahmi dengan lembaga adat, oh bagus. Jadi Melayu itu sudah dapat sama dia. Di Jawa, kebanyakan Kopassus banyak orang Jawa nih. Orang Melayu dapat dihitung dengan jari. Nah, mudah-mudahan nanti dengan keberadaan Kopassus di Kota Dumai ini membaur. Atau bawalah Melayu nanti, atau pula nanti dia berkeluarga pula dengan orang itu kan. Kita pula nanti anak-anak kita nanti Kopassus pula menantu orang Melayu nih. makin cantik Dumai kan. Betul. Nah, itu yang kita harapkan gitu. Ya nggak apa-apa. Iya. Sebetulnya baik juga kan. Ya siapa yang nggak mau penantu rencana Kopassus iya. kan? Ponaan dia entah anak jadi Iya. jodoh. Ya nggak apa-apa. Ya anak-anak cucu kita ke depan lah. Iya. Kalau memang nanti dia memenuhi syarat, tentu ada prioritas untuk kita. Gitu. Betul. Dilatih dulu, diapa dulu. Inilah gunanya adik-adik Kopassus ini. Kita terapkan di Dumai, kita sambut dengan baik, kita beri nasihat kalau mereka salah. Inilah guna lembaga adat tadi ini. Jangan mereka terlanjur ke sana kemari. Nah. Jadi fungsi lembaga adat itu kan sebagai orang tua, Orang tua orang yang dituakan. Nah, beri masukan, Iya. beri saran supaya jalannya tuh nggak kelewatan, nggak melenceng. Kalau udah masih sedikit bertegur, Iya. salah tuh, belok sini ya kan? dimajukan selangkah dalam istilah Melayunya, Hmm. ditinggikan seranting Iya, sedikit saja. Begitu peran daripada Datuk Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai. Jadi berapanya lebar tuh tadi Jaka? Masih Jadi sedikit. terkait masalah tadi apa tuh isu Isu. Riau Riau pesisir. Area Merdeka ada ya. Nah, Kita Mereka ketemu tidak mau. doang. Mau, Tuh, kita udah mereka mati. mati. sekarang kita berpikir secara logika. Dumai sangat luar biasa dengan ada keberadaan Kopassus. Artinya seprovinsi Riau nih, wah, budak Dumai bengke, memang kota Dumai ini kota Madia, wali kotanya tingkat, Iya. tapi ini ke kabupaten kota lain jauh orang kami. Kami banyak jenderal, ada jenderal, letkol banyak. Nah, terkait tadi Kang Baim bilang secara adu agak-agak nak ke arah Riau pesisir. Riau pesisir itu merupakan bisa jadi Hmm. peluang Peluang ya. atau persyaratannya mulai secara dengan sendirinya mulai tertata terpenuhi. Tapi yang jelas efek ke depan yang sangat luar biasa nanti. Saya selaku walaupun dah umur dan ada 50 nih tuh, Iya. tapi organisasi pemuda. Hmm. Ini efek positif yang sangat luar biasa untuk generasi penerus sebetulnya. Kita tahu nih, sosok Kopassus ini sosok organisasi yang punya kedisiplinan yang sangat tinggi. Iya. Ini kok bisa terjangkit nih sama pemuda-pemuda Dari ini tadi. rumah ya. Artinya dengan gaya yang sehat tentunya, penampilan rapi, disiplin. Tapi Ini kalau bisa menular penyakit disiplin, bukan penyakit ya, hal positif terkait tertularkan disiplin ini kepada generasi. Ya, Nah, artinya apa? tertularkan, tapi hal disiplin tertularkan baik dia. Ini bisa jadi nanti program daripada Datuk ini tadi secara untuk perkembangan generasi ke depan. Ya. Bagaimana supaya budak-budak Melayu. generasi muda gitu nih lagi ikut disiplin. Mm. Nah, satu kota yang banyak ada organisasi yang kedisiplinannya sangat luar biasa, itu akan tertular. Nah, maka saya ini selaku yang masih muda ini sangat berharap nih, nampak bahwa nanti terekspos bahwa Dumai ini menjadi lama-lama ikut dengan kedisiplinan gaya hidup Kopassus. Yang kita yakin percaya rata-rata nih, hidup sehatnya yang jelas, Dapat ya. mematuhi aturannya. Aturannya, Nah, ini sebetulnya efek adabnya, etikanya. efek sosial yang sebetulnya tanpa kita sadari itu akan tertularkan dengan sendirinya. tertularkan. Oke. Saya inilah kalau misalnya pas liburan lah besok ke depan dah Kopassus ramai duduk di KPKP, berani tak remaja ini sembarangan pula? Awalnya mungkin merasa gimana, Kopassus. Iya kan? Tapi lama-lama akhirnya mereka Mulai. lihat sendiri, oh memang ini nggak balik gitu, nggak baik kita ribut di sini gitu kan. Gak Kopassus.
Ini lama-lama timbul niat-niat generasi muda nih. Ah, cuman sedap, gagah. Nengok pak uniformnya, Oh. ya. Terus kalau membuat potensi keributan pun mereka ada itu, kayak gitu kan, Dan saya yakin banyak program nanti yang bisa melibatkan pasukan khusus dalam mendidik kedisiplinan generasi muda di Iya. rumah ini. Saya rasa welcome nanti. Betul. Kita minta juga kata kita tadi bikin program-program yang sangat betul. Bisa untuk di sekolahnya juga, ya, Iya. pada negara Dan- atau apa lagi, tapi lebih kepada langsung prakteknya kan, ini kan teori-teori ya. Iya, iya. Karena bagaimanapun kita hari ini soal ketahanan nasional ini kita sangat riskan. Betul. Kita bisa melihat satu kondisi atau yang nggak jauhnya nyebrang pulau dikit, itu tanahnya udah banyak dikuasai orang luar negeri ya, Betul. dengan berbagai macam dalih dan lain-lain. Itu dengan kedaulatan bangsa juga. Ya, ketahanan kita, apalagi potensi-potensi seperti kejadian yang bandara itu nggak usah kita sebutkan lah ya, sampai nggak boleh aparatur negara masuk di daerah masuk sini, Yeah. gubernur aja nggak boleh masuk. Yeah. Ya, itu satu hal yang bisa mengundang potensi-potensi untuk ketahanan negara kita terancam itu kan. Apalagi di Duma ini jalur laut Selat Melaka ini internasional ya. Kapal nggak lewat nggak tinti, potensi-potensi akan disusupi itu besar. Ya. Iya. Jadi itu yang kita sampaikan kepada masyarakat Kota Dumai, isu ketahanan nasional. Dan sehari ini benar-benar bukan hanya isu, tapi ini jadi kekhawatiran kita bersama nih. Iya. Ya. Seberapa kuatnya kita menampung, ternyata mereka sudah di dalam negara kita nggak tahu nih. Iya. Ya. Iya. Kita nggak tahu. Yang selama ini ternyata mereka sudah nyiapin. Nanti kita kalau kita nggak antisipasi dengan itu, kita kecolongan. Ya. Bisa saja juga. Dengan kondisi hari ini kita Bisa. ngomong ya. Karena kita lihat dari informasi-informasi yang beredar ya, kita meriskan tadi. Ya, betul. Jadi kita warga Kota Dumai kita bersyukur ya. Bersyukur. Seperti udah katakan tadi, dalam kondisi Indonesia hari ini bisa dikatakan ketahanan juga agak terancam ya, bisa ya. Tapi kita malah dijaga oleh rekan-rekan kita dari Kopassus. Iya. Bukan menjaga kita, tapi menjaga kedaulatan bangsa. Setelah itu menjaga hal-hal yang mungkin perlu dijaga seperti Selat Melaka dan lain-lainnya. ya. Iya. Dan kalau sudah mereka menjaga itu secara otomatis juga menjaga masyarakat Kota Dumai. Iya. Artinya dengan Kopassus level ketahanan kita di Kota Dumai ini bukan level nasional lagi. Iya. Udah masuk level ketahanan mencakup internasional. Iya. Kenapa daerah kita strategi berbatas langsung dengan negara tetangga. Tangga dekat lagi ya. Jadi efek positif juga, lakukan positif itu tadi. Kedisiplinan ini yang akan tertular. Ini kita pengen generasi Mbak Kadata tadi masalah kejahatan, Kurang. narkoba, apa semua kejahatan remaja, kenakalan remaja. Iya. Dengan keberadaan Kopassus ada apa? Ada efek psikologis. Nah, kami organisasi pun pasti ngefek nih. Kami nak juga gagah. Kami Ini ini anak- minta pelatihan Anak-anak lah ya. PP ini kami tengok perutnya buncit-buncit, Buncit, ya. jalan pun tak patah-patah. Iya. Jadi ini ada kecemburuan secara Iya. pribadi. Iya. Ngapu tak bisa jemput. Terpaksa latihan PBB, Nah, minta bantu dari- sama dari- ya, Kopassus. Satu lagi ada nanti. Besok ada keluarga aku, sesudah aku cuma masuk, ya. masuk. Oh, masuk. Nah, ini efek-efek positif yang kadang-kadang kecil kita lihat kan. Iya. Tapi efek positifnya sangat. Energi positifnya luar biasa. Iya, betul. Energi disiplinnya itu tadi. Tertib itu tadi. Loyalitas. Loyalitas. Loyalitasnya tinggi. Jadi ini nanti kan dengan komunikasi dan program-program kerja bersama dengan Kopassus tadi, kami berharap bahwa Kopassus juga nanti ke depannya Mbak Kata Datuk tuh bisa menyusun program yang lebih menyentuh Masyarakat. bagi masyarakat, terutama generasi penerus bangsa atau negeri ini tadi, bagaimana meningkatkan kualitas kedisiplinan dalam menjalani hidup. Udah, orang ini kan udah lengkap masalah disiplin, bangun subuh. Sama Jawa tidur malam, bangun siang. Aku tadi tidur nih. Banyak. Saya gini. Ah. Saya gini. Ah. Aku saya gini. Oke, Oke. jadi persingkat saja intinya pelibatan di tokoh masyarakat sudah banyak dilibatkan hari ini, seperti kemarin deklarasi juga ya, dukungan ya salah satu tempat kalian. Dan tentunya kita secara umum, secara gambarannya bahwasanya hari ini Dumai dalam perencanaannya akan dibangun markas Kopassus. Iya. Dan kita di Kota Dumai, mungkin saya tidak punya data secara resmi, tapi saya melihat di lapangan Iya. tidak ada pergolakan, tidak ada perlawanan, dan hampir mengatakan bahwasanya kami menerima keberadaan rekan-rekan Kopassus. Iya. Setuju atau? Betul. Setuju. Wah, Setuju. kita perpendek saja, silakan closing statement saja. Iya. Baik, terima kasih kepada Kang Baim. Oh, Kang Yalah, kan situ ada Ananda lah. Ananda boleh juga. Kang jadi kan kita kawang tengok tadi Jawa ada Kang kakak Baim gitu. kan, Ananda Baim, gitu ya.
Ya, tadi kita sudah berbicara tentang kehadiran grup 3 Kopassus, sudah panjang lebar kita uraikan. Saya kira ini sudah dapat informasi positif untuk masyarakat Kota Dumai. Ya, kita berharap ke depan nantinya ya kesimpulannya itu. Di dalam pembangunan markas Kopassus ini, ya mari kita melibatkan ya masyarakat tempatan, generasi-generasi muda, ya. Apalagi nanti di dalam pembangunan itu menjaga alam kita. Ada yang perlu dibangun, ada yang tidak. Karena nanti kan dengan lingkungan, makanya tidak semuanya kita bangun. Mengapa demikian? Supaya kelestarian alam ini dapat terjaga untuk kita semua. Jangan dibabat habis semua hutan-hutan itu. Wah, ya, jadi harus ada berimbang. TNI ini dia berdampingan dengan hutan gitu. Hutan itu adalah paru-paru dunia. Maka itu Kopassus ini kalau dilepaskan dia ke dalam hutan, tak tanggung lama hidup dia udah. Mereka sudah terlatih gitu. Jadi hutan-hutan ini perlu kita lestarikan seperti hutan bakau, pantai-pantai dan lain-lain. Semua ada fungsi semuanya ada berfungsi. Jadi kita berharap kepada seluruh masyarakat Dumai, mari sama-sama kita beri dukungan positif dengan kehadiran Kopassus ini untuk mempertahankan wilayah juga, menjaga pulau-pulau terluar, juga untuk kesejahteraan kita. Bersama-sama kita nanti dengan pihak-pihak keamanan yang lain. Jadi mengenai masalah keamanan itu bukan saja tugas ABRI, tetapi adalah tugas kita bersama. TNI bersama rakyat bersatu padu. Nah, kalau sudah bersatu padu, kata orang Malaysia, berdentum tuh ya. Berdentum lah, tak ada lagi yang bisa ganggu Dumai. Kita aman tidur nyenyak. Suasana Dumai kondusif. Saya kira itu lebih dan kurang mohon maaf. Singkat saja, secara organisasi Pemuda Pancasila dan mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program pemerintah dengan keberadaan Kopassus Grup 3 di Kota Dumai ini, saya yakin dan percaya Kopassus akan bersama rakyat, bersama masyarakat Kota Dumai, dan lama-lama kami yakin bahwa seluruh masyarakat Kota Dumai akan bangga dengan keberadaan Kopassus di Kota Dumai. Mungkin itu. Akan bangga dengan sendirinya, tanpa dipaksa-paksa, tanpa digiring-giring ya. Oke, dan terkait itu terima kasih atas kehadirannya Datuk. Sama-sama. Ketua PP. Mohon maaf apabila ada kata-kata kita yang kurang berkenan. Pak Im, Datuk, Robi, kami ucapkan permohonan maaf kalau ada salah-salah silap ya. Jadi sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.